Halo teman-teman, perkenalkan saya Arum Wulandari. Terima kasih sudah berkenan mengunjungi YouTube channel saya ini. Saya akan memakai channel YouTube Alindia Adamar ini untuk berbagi pemahaman saya tentang metode Charlotte Mason. Saya tahu saya bukan praktisi yang sangat baik, bukan praktisi yang baik, dan banyak sekali kekurangan dalam saya menerapkan metode ini. Dan saya juga tidak ingin menjadikan anak saya saat ini sebagai contoh keberhasilan metode ini karena saya sepenuhnya menyadari bahwa penerapan saya belum sempurna dan mungkin hasilnya tidak seperti yang benar-benar dicontohkan oleh Ibu Charlotte Mason. Tapi dalam kekurangan saya ini, saya merasa ingin sekali membagikan pemahaman saya tentang metode Charlotte Mason karena saya menyadari dalam perjalanan mempelajari metode Charlotte Mason seorang diri ini kadangkala bukan perkara yang mudah dan mendapatkan insight, pemahaman dari banyak orang adalah sesuatu yang sangat baik. Karena itu izinkan saya menjadi salah satu rekan teman-teman dalam mempelajari metode Charlotte Mason ini. Teman-teman boleh mempertimbangkan pendapat saya dalam teman-teman juga mencerna metode Charlotte Mason ini. Dan sekali lagi ini hanya sebagai teman-teman belajar, sebagai rekan untuk belajar, maka apa yang saya sampaikan di sini tidak menggantikan porsi membaca metode Charlotte Mason langsung dari buku yang ditulis oleh Ibu Charlotte Mason. Karena kita semua tahu ide Ibu Charlotte Mason baru dapat kita peroleh seutuhnya jika kita membaca sendiri buku-buku tulisan beliau. Baik, kedepannya saya akan membuat beberapa tahap untuk kita bersama-sama mempelajari metode ini, tetapi di video pertama ini saya ingin memberikan pandangan tentang garis besar pendidikan Charlotte Mason. Apa pendidikan Charlotte Mason itu? Dan sebenarnya dasarnya apa dari pendidikan ini? Saya berharap ini dapat menolong teman-teman untuk memiliki gambaran apa itu metode Charlotte Mason. Oke, saya akan membuka presentasi saya ya. 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 Mengenal pendidikan Charlotte Mason. Apa bayangan kebanyakan orang tentang pendidikan Charlotte Mason? Ini biasa saya tanyakan kalau saya beri training juga. Saya perhatikan dari beberapa orang yang menanyakan tentang metode ini kepada saya. Maka yang kebanyakan disebut adalah bayangan tentang metode Charlotte Mason itu living books, alam, habit training, narasi. Kurang lebih itu ya. Nah, pertama-tama perlu teman-teman ketahui bahwa living books, alam, habit training, dan narasi ini sebenarnya adalah beberapa alat untuk mencapai tujuan. Jadi ini bukanlah inti atau segala-galanya tentang metode Charlotte Mason. Ini adalah alat. Semua alat ini penting dan saling berkaitan dan sangat menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dari metode pendidikan ini. Tanpa alat, maka tujuan sulit dicapai. Tetapi tanpa tujuan, maka alat-alat ini akan digunakan tanpa arah. Karena itu, mengetahui apa itu tujuan pendidikan menurut Charlotte Mason sangat penting untuk memahami metode ini. Nah, untuk menjawab apa itu tujuan pendidikan, Charlotte Mason mengangkat bulut esensi anak itu apa? Anak itu punya siapa? Pernahkah teman-teman memikirkan tentang hal ini? Untuk apa anak ada di dunia ini? Dan untuk apa ada orang tua? Nah, pandangan tentang anak
Di bukunya, Miss Mason mengatakan bahwa banyak yang menganggap anak itu kertas kosong. Jadi kita yang harus mengisinya. Tetapi Miss Mason berpandangan bahwa anak itu pribadi yang utuh dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Pribadi yang utuh itu, Miss Mason menggambarkan itu ibarat nukleus yang setiap bagiannya perlu berkembang dengan optimal. Ini ibarat, ini nyata juga bahwa memang kita berasal dari satu sel, gitu ya, dari inti sel yang terus berkembang. Tapi secara hal yang lain juga ada banyak potensi di dalam diri kita, yang di dalam diri anak, yang sebetulnya banyak dan itu semua perlu untuk dikembangkan. Nah, di masa Miss Mason merasa bahwa beberapa bagian terlalu dieksploitasi. Ada yang terlalu berfisik pada fokus pendidikannya pada sains, yang menyatakan matematika itu penting, kemudian juga mengatakan bahasa itu penting, belajar tentang sejarah penting, tetapi itu tidak ada kesatuannya. Mereka berdiri sendiri-sendiri. Dan pemahaman-pemahaman yang berbeda itu ada yang menyatakan yang penting adalah training skill. Nah, pernyataan-pernyataan yang berbeda tanpa kesatuan, pemahaman anak ini ada secara keseluruhan adalah pribadi yang utuh, menyebabkan beberapa bagian terlalu dieksploitasi. Padahal potensinya sebetulnya harus dikembangkan semua. Pendapat Miss Mason yang kedua adalah, anak-anak tidak terlahir baik atau buruk, melainkan menyimpan kemungkinan untuk kebaikan atau kejahatan. Artinya setiap anak waktu lahir dia bisa berkembang secara potensi pada dia, misalnya fisik bisa berkembang menjadi baik, fisik bisa berkembang menjadi buruk. Mental dapat berkembang menjadi orang dengan mental yang baik, dapat berkembang menjadi buruk. Moral dapat berkembang menjadi baik, dapat berkembang menjadi buruk. Potensi intelektual anak dapat berkembang menjadi baik, dapat juga berkembang menjadi buruk. Artinya kehidupan spiritual anak bisa berkembang menjadi baik, bisa juga berkembang menjadi buruk. Artinya potensi-potensi ini ada dan banyak yang perlu dikembangkan pada anak. Dan banyak juga yang perkembangannya perlu ditahan atau ditekan. Potensi-potensi yang buruk yang pasti ada pada diri setiap orang itu harus ditekan. Nah, karena kita menyadari Miss Mason memajukan konsep bahwa semua anak itu sebetulnya punya potensi untuk menjadi baik, maka selalu ada harapan di dalam seorang anak. Di mana peran orang tua di sini? Maka Miss Mason menyebutkan peran orang tua ini untuk menolong mengembangkan apa yang perlu dikembangkan pada anak dan menekan apa yang perlu ditahan atau ditekan kepada anak, potensi-potensi buruknya. Untuk melaksanakan tugasnya ini, memenuhi tanggung jawabnya ini, sudah ada dua hal yang Tuhan sudah install dalam orang tua dan di dalam anak. Yang pertama, anak memiliki ketundukan untuk taat pada orang tua. Dan orang tua diberi otoritas untuk mendidik anak. Ini sangat terasa secara alami ya. Saat kita punya anak, kita langsung punya sense bahwa kita harus mendidik anak ini. Kita punya otoritas sebetulnya di dalam hidup dia. Dan bagi anak, ketundukan pada orang tua ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, waktu anak-anak main, kalau teman-teman yang mengajak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan orang tuanya, anak-anak akan bilang, tapi kata mama nggak boleh, yang masih kecil sekali. Atau dia akan datang kepada ibunya, Ma, kok dia begitu? Kan kata mama nggak boleh. Seperti itu. Jadi dari hal-hal kecil kita bisa melihat bahwa anak ini sejak kecil punya naluri bahwa dia harus taat tunduk kepada orang tuanya. Nah, masalahnya apakah orang tua mengakui otoritas, mengamini bahwa otoritas itu ada pada bagian ini penting. Karena tanpa merasa yakin bahwa ia memiliki otoritas, ibu menjadi ragu, menjadi merasa bahwa anak tidak akan taat pada dia. Jadi ini adalah modal awal untuk bisa melaksanakan pendidikan. Mengimani bahwa orang tua punya otoritas, dan mengimani juga bahwa anak itu memiliki naluri untuk tunduk kepada orang tua.
Nah, orang tua juga, terutama ibu ya, suka kalau mendidik anak suka merasa, aduh, aku nggak mampu mendidiknya. Tuh. Dia mah lebih nurut sama gurunya. Aduh, aku nggak bisa lah, siapalah aku ini gitu ya. Kadang-kadang kita dari ibu-ibu kadang merasa putus asa juga, aduh anakku gini-gini amat sih, udah aku nggak bisa. Tetapi di dalam bukunya, Miss Mason mengutip pernyataan dari Pestalozzi. Ini juga menjawab anak milik siapa dan untuk siapa. The mother is qualified, says Pestalozzi, and qualified by the creator himself. Ibu itu memenuhi syarat, kata Pestalozzi, dan dia itu dinyatakan memenuhi kualifikasi, dibuat menjadi memenuhi syarat oleh Sang Pencipta sendiri. Tuhan sendiri yang membuat ibu memenuhi syarat. To become the principal agent in the development of her child, untuk menjadi agen utama dalam perkembangan anak-anaknya. Jadi perlu kita memiliki keyakinan bahwa kita ini diperlengkapi, sudah dibuat memenuhi syarat. What is demanded of her is a thinking love. Tetapi yang sekarang diminta dari ibu adalah ibu memiliki cinta yang berpikir, yang terdidik, yang memikirkan cintanya itu. Harus apa aku? God has given to the child all the faculties of our nature, but the grand point remains undecided. How shall this heart, this head, this hand be employed? To whose service shall they be dedicated? A question, the answer to which involves a futurity of happiness or misery to a life so dear to thee. Maternal life is the first agent in education. Di bagian ini, ibu punya cinta, tapi dalam mencintai ini ibu juga perlu berpikir. Apa yang harus dia pikirkan? Tuhan sudah memberikan kepada anaknya segala bawaan alami, segala kemampuan alami. Tetapi hal yang utama masih belum diputuskan dalam kehidupan anak. Bagaimana hati, kepala, dan tangan anak akan dikerjakan, akan dipakai untuk apa? Untuk melayani siapa? Hati, kepala, dan tangan ini. Bisa dikatakan hati nuraninya anak, intelektualnya anak, secara fisik kehidupan anak, itu akan dipakai untuk siapa? Jawabannya akan menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan anak itu. Miss Mason mengingatkan, bila kita mengingat bahwa anak ini datangnya dari Tuhan, bahwa mereka bukan milik kita, datangnya dari Tuhan, maka anak ini adalah milik Tuhan. Maka tujuan dia hidup di dunia adalah tujuan yang sudah Tuhan ciptakan, sudah Tuhan tetapkan. Tuhan menghadirkan anak ini ke dunia, pasti Tuhan punya rencana buat anak ini sebetulnya. Untuk apa anak ini ada di dunia? Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh ibunya. Bagaimana mendidik anak ini? Dan ibu adalah yang pertama yang akan terlibat pendidikan untuk arah ini. Bagaimana ibu melatih anak, bagaimana ibu mengajar anak, menolong anak untuk menyadari untuk siapa tangan, kepala, dan hatinya, itu akan menentukan masa depan anak itu. Dan mungkin jika dijalankan dengan benar, mungkin ibu orang tua pada akhirnya akan merasa berbahagia mendapati bahwa anaknya menjadi berkat bagi dunia. Bukan mungkin ya, kalau diserahkan bagi Tuhan, pasti orang tuanya akan berbahagia. Nah, jadi sebenarnya yang seperti apa yang Miss Mason katakan
anak yang bertumbuh, yang terdidik untuk memenuhi panggilannya, panggilan Sang Pencipta di dalam kehidupannya. Miss Mason tidak menyebutkan anak akan menjadi berprofesi ini, berprofesi itu, kedudukannya seperti ini, kedudukannya seperti itu. Tetapi yang menjadi goal dari pendidikan menurut Miss Mason adalah karakter yang mulia. Jadi goal pendidikan itu ada pada karakternya, bukan pada pekerjaannya, bukan pada status sosial. Karakter yang mulia Miss Mason menyebutnya sebagai magnanimous. Kalau kita lihat artinya magnanimous, dijabarkan oleh Miss Mason, yaitu berpikiran besar, punya minat luas, memiliki imajinasi yang berbudaya, imajinasinya tidak liar tapi terlatih ya. Tidak membiarkan diri disibukkan oleh masalah-masalah pribadi yang remeh. Memiliki kemampuan menilai dan menimbang yang terlatih. Siap menguasai kerumitan profesi apapun. Ini kita lihat ya, bahwa Miss Mason tidak sibuk, anak harus jadi profesi apa yang bagus pada masa itu. Dia lebih berfokus pada anak siap menguasai kerumitan profesi apapun, karena kita tidak tahu masa depan anak akan seperti apa. Apa yang harus dia hadapi, mungkin merencanakan menjadi sesuatu, tetapi pada kenyataannya, keadaan lingkungannya lebih mengharapkan dia atau dia melihat kebutuhan yang lebih besar di tengah masyarakat, dia mengerjakan hal yang lain misalnya. Nah, untuk menentukan itu dia perlu kemampuan menilai, menimbang yang terlatih dan sebagainya. Jadi ini semua dicapai berdasarkan karakter magnanimous ini. Jadi bisa dikatakan Miss Mason mengatakan kepada kita bahwa tujuan dari pendidikan ini bukan hanya anak yang orang dewasa yang tahu mencari nafkah, tetapi tahu bagaimana caranya hidup. Dia tahu menempatkan diri dan memanfaatkan kelebihannya untuk meningkatkan kebahagiaannya, sesamanya, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan hidupnya tidak berhenti pada dirinya sendiri, tapi dia melihat sesamanya, melihat kesejahteraan masyarakat. Sanggup untuk berpikir tinggi, siap hidup bersahaja, memikirkan gagasan yang terbesar, tapi menjalani pola hidup sederhana dan apa adanya. Kita lihat lagi penjelasan karakter magnanimous ya. Tidak hidup di Menara Gading, artinya dia bukan orang yang hanya memilih untuk hidup nyaman di tempat yang dia merasa nyaman. Atau karena dia berpikiran hebat, dia mau bergaul dengan orang-orang hebat. Tidak, dia tidak hidup di Menara Gading. Dia hidup dengan siapa saja. Punya sifat kepahlawanan, memikirkan negaranya, memikirkan kondisi sekitarnya, kesediaan berkorban, dan kesetiakawanan. Karakter magnanimous merupakan semua kebesaran hati manusia yang baru muncul ketika dihadapkan pada pertarungan hidup dan mati. Jadi bisa dikatakan keberhasilan pendidikan itu baru dilihat ketika orang yang kita didik menghadapi masa-masa kritis ya dalam hidupnya, keputusan-keputusan yang kritis, keadaan-keadaan hidup yang kritis. Bagaimana dia menghadapi itu? Bagaimana kebesaran hatinya? Ya, itu tidak semua idenya dia, walaupun dilatih, diajarkan segala yang terbaik, tapi itu tidak menghalanginya untuk terjun mengerjakan tugas-tugas harian yang kasar atau kerja sosial yang paling tinggi. Artinya dia bisa hidup di mana saja. Itu pengertian dari buku Charlotte Mason, tulisan Ibu Charlotte Mason, dan saya mengutip dari tulisan Byron Christie. Tapi kemudian saya juga melihat arti kata magnanimous dari kamus. Magnanimous itu berarti generous or forgiving, especially toward a rival or less powerful person. Dia itu murah hati, pemaaf, showing or suggesting a lofty and courageous spirit. Ya, itu tadi seperti dibilang ya, punya kepahlawanan, punya keberanian. Showing or suggesting nobility of feeling and generosity of mind. Dia perasaannya itu mulia gitu ya, dan pikirannya secara intelektual dia generous, dia murah hati.
Jadi secara sederhana, karakter magnanimous ini kita bisa lihat orang yang dengan sepenuh hati, passionate karena dia punya passion terhadap masyarakatnya, terhadap kehidupan sekitarnya, maka dengan sepenuh hati dia memberikan dirinya untuk orang lain, sesuai dengan panggilan hidupnya. Panggilan hidupnya itu sesuai dengan dia merasa sebaiknya dia harus melakukan apa dalam hidupnya. Rencana Tuhan yang dia rasakan bekerja di dalam hidupnya. Dan dia melakukannya dengan sepenuh hati untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Itu sepertinya target yang luar biasa tinggi ya, tetapi dalam pendidikan ini memang Miss Mason mengajarkan kepada kita untuk, ya memang kita lihat target tertinggi, karena anak ini memang bukan sesuatu yang harus kita remehkan gitu ya. Nah, dalam melaksanakan pendidikan untuk mencapai tujuan itu, supaya pendidikan itu berjalan dengan baik, dan seperti kita ketahui, Tuhan itu menciptakan dunia itu dengan hukum yang teratur dalam keteraturan, maka segala sesuatu yang berjalan di dunia ini, jika kita mengimani Tuhan yang menciptakannya, maka hukum-hukum yang berlaku di dunia ini, hukum apapun itu, yang adalah hukum ilahi, itu berasal dari Tuhan. Dan karena itu, karena anak berasal dari Tuhan, dunia ini juga diciptakan oleh Tuhan, dan semua ini berjalan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, maka dalam mendidik anak, Miss Mason mengatakan kita harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku di dalam kehidupan anak, dalam pendidikan, dalam kehidupan anak. Jika hukum-hukum ini dilanggar, maka yang terjadi adalah terseok-seok karena ibaratnya kita mau melakukan sesuatu, tapi kita nggak tahu aturannya apa. Jadi kita melakukan sesuatu tanpa prinsip yang jelas yang bisa jadi yang kita lakukan itu berlawanan dengan hukum. Katakanlah kita mau dorong bola ke atas, kita nggak tahu bahwa ada hukum gravitasi sehingga akan menggelembung ke bawah. Jadi kita dorong aja terus gitu ya, tanpa pakai alat bantu atau apa, atau seperti pendidikan itu seperti kita mendayung melawan arus karena kita nggak tahu hukumnya. Jadi perjalanan pendidikan kita dalam mencapai tujuannya rasanya terseok-seok sekali. Nah, bahaya yang kedua dari melanggar terhadap anak adalah menyesatkan. Ini maksudnya gimana ya? Makanya CM bilang jangan menentang hukum-hukum itu. Menyesatkan karena kalau ibu menentang hukum, anak akan melihat itu. Maksudnya begini, CM menjelaskan bahwa, Miss Mason menjelaskan, anak itu lahir tunduk pada hukum, terikat pada hukum. Dia punya sense, mana yang benar, mana yang salah. Sense itu dia dapatkan dari kehidupan orang-orang di sekitarnya. Misalnya, kalau ibunya tersenyum, dia tahu tindakannya benar. Kalau ibunya mengernyitkan dahi, dia tahu tindakannya itu salah. Dan dia akan melihat pola mana yang benar, mana yang salah. Itulah hukum yang pertama-tama dia kenal. Nah, di dalam kehidupan anak, dalam pendidikan anak, hukum-hukum yang berlaku antara lain hukum fisik, hukum mental, hukum intelektual, hukum moral, dan hukum spiritual. Ini yang setidaknya disebut oleh Miss Mason ya. Secara hukum fisik, Miss Mason mengatakan hukum fisik ini bekerja dalam pendidikan. Mengapa? Karena dalam proses pendidikan, semua proses pendidikan itu berlakunya di otak. Karena yang kita didik adalah hati nuraninya, intelektualnya, moralnya, mentalnya, itu semua prosesnya berlangsung di otak. Nah, supaya proses yang berlangsung di otak ini berjalan dengan baik, tentunya kondisi otaknya juga harus baik. Maka ibu harus tunduk pada hukum fisik. Hukum fisik untuk kesehatan otak itu apa? Nah, ini berkembang ilmu ya, paling tidak darah yang sehat. Karena darah itulah yang mensuplai kehidupan otak. Untuk darah yang sehat, anak perlu nutrisi yang baik, oksigen, istirahat, dan sinar matahari. Persyaratan ini harus dipenuhi sebagai pondasi untuk melakukan pendidikan selanjutnya. Kemudian hukum mental.
sudah diketahui manusia adalah makhluk kebiasaan. Manusia akan melakukan apa yang biasa dilakukan secara berulang-ulang. Nah, secara mental, jika kita mau melatih anak untuk melakukan sesuatu yang baik, maka itu harus dilakukan berulang-ulang. Sehingga pada saat di suatu titik dia harus membuat keputusan antara melakukan A yang baik atau B yang tampak menyenangkan tapi kurang baik. Jika kita sudah biasa melatih anak ini untuk melakukan A, maka akan lebih mudah bagi dia untuk mengambil jalur A. Untuk akhirnya memilih jalur A. Disinilah habit training masuk. Seperti yang teman-teman bilang, catat mesin itu apa sih habit training? Nah, habit training itu kenapa? Karena kita manusia tunduk pada hukum mental. Dan itu harus dilatih. Hukum intelektual yang Mason maksud adalah secara intelektual kita tahu, berlaku umum, bahwa anak memiliki hasrat akan pengetahuan. Anak punya curiosity, anak punya rasa ingin tahu. Bahkan tidak hanya curious, tapi dia ingin tahu lebih dalam. Nah, rasa ingin tahu ini sudah ada pada anak. Dan rasa ingin tahu ini membuat anak mau belajar, mau bertumbuh. Intelektual ini bisa bertumbuh jika benak hidup oleh ide-ide yang hidup. Ide yang mati, sesuatu yang mati yang tidak mengandung ide, tidak memberikan daya hidup. Dan juga ide itu harus beragam, ide itu harus terus maju dan bergerak. Karena hukum intelektual inilah bahwa anak punya rasa ingin tahu secara alami, rasa haus akan pengetahuan secara alami, dan bahwa otak itu hanya merespon sesuatu yang memiliki daya hidup, yang mengandung ide. Disinilah masuk sumber-sumber ide bagi anak. Misalnya melihat langsung ke alam, atau living books, atau bertemu dengan pemilik idenya langsung. Kalau pemilik idenya langsung sudah tidak ada atau tidak bisa ditemui, di dalam buku-bukunya lah idenya itu terbaca. Disinilah living book masuk, yang teman-teman katakan itu identik dengan metode Charlotte Mason. Kenapa living book masuk? Karena ada hukum intelektual itu. Kalau itu dilanggar, bisa terseok-seok. Kemudian hukum moral. Secara moral di awal, Miss Mason tidak menyebutkan banyak. Miss Mason berkonsentrasi pada kasih sayang. Mengapa? Karena jika kasih sayang itu sudah ada, mudah sekali kita untuk hidup dengan baik di tengah masyarakat. Dan itu memang standar moral yang tidak ada yang menentang hal itu tentang kasih gitu ya. Nah, bagaimana ibu bisa merusak hukum moral standar perasaan kasih sayang pada anak ini jika ibu tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak? Jadi dalam proses pendidikan, kasih sayang itu sangat penting karena itu sejalan dengan hukum moral dalam hidup anak. Dan yang terakhir adalah hukum spiritual. Miss Mason mengakui, kita semua mengakui bahwa roh anak merindukan sosok yang lebih besar yang kepadanya ia akan tunduk. Tanpa sosok yang lebih besar itu secara spiritual dia akan kosong. Disinilah anak, karena itu anak secara alami merindukan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Disinilah orang tua memperkenalkan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bukan Tuhan sebagai penghukum. Jika kita tidak menghadirkan Tuhan sebagai pengasih dan penyayang, kita sedang menaruh batu sandungan di dalam kehidupan anak, karena anak akan takut datang kepada Tuhan. Ibaratnya saya senang membuat ilustrasi, kalau kita punya dua tetangga di kiri dan di kanan rumah. Tetangga yang di kiri rumah kita bilang ke anak kita, aduh si tante itu, hati-hati ya bersikap sama tante itu. Tadi temanmu main bola, potnya jatuh sama tante itu dimarah-marahin. Kemudian berbicara tentang tante di sebelah kanan. Tante kanan itu baik sekali ya. Kemarin ada anak yang nendang sampai pot bunganya pecah, sama tantenya ditolong ngebersihin, ditanya anaknya baik-baik saja atau enggak. Lalu mereka beresin. Pada saat anak keluar rumah, menurut teman-teman kemana dia akan belok? Ke kiri atau ke kanan? Tentu saja dia akan belok ke kanan. Tidak ada yang tertarik kepada orang yang jahat, yang galak. Demikian juga jangan kita menjadi penghalang hubungan anak dengan Tuhan, dengan memperkenalkan Tuhan sebagai sosok yang kejam,
sebagai sosok penghukum bagi anak. Tapi perkenalkanlah Allah sebagai sosok yang pengasih dan penyayang. Ya kira-kira ini hukum yang berlaku dalam kehidupan anak. Nah, di bawah hukum itu, dengan menyadari bahwa sekalipun kita punya otoritas, tetapi anak juga seorang pribadi yang kita nggak boleh tindas, yang kita nggak boleh tekan kepribadiannya, maka ada 3 instrumen pendidikan yang berlaku dalam pendidikan Charles Manson, yaitu atmosfer, disiplin, dan hidup. Nanti saya akan menjelaskan di video berikutnya atmosfer ini seperti apa. Tetapi kira-kira atmosfer ini lingkungan alami anak, bukan buatan. Karena kan anak dihadirkan di keluarga kita itu bukan kesalahan, maka lingkungan itulah yang menjadi atmosfer anak. Tidak dibuat-buat. Memperhitungkan kondisi, ibu memperhitungkan kondisi keluarganya, ibu memperhatikan orang-orang yang ada di rumah, ibu memperhitungkan benda, orang tua dan anak bertumbuh bersama. Semua ini dia perhitungkan, tidak ada. Jika kondisinya begini, maka pendidikan anak harus begini. Jika ada orang-orang ini, maka itu adalah bagian dari pendidikan untuk anak. Bagaimana menyikapi hidup di antara orang-orang tersebut, misalnya begitu ya. Jadi atmosfernya alami, tidak ada yang dibuat-buat. Disiplin. Disiplin ini bukan hukuman, tetapi disiplin itu adalah seperti tadi yang di hukum mental itu. Tujuannya untuk membangun jalur rel kebiasaan baik dan untuk memangkas potensi kebiasaan buruk. Ini artinya dalam membangun potensi anak, ibu tidak menyerah pada kondisi bawaan anak. Misalnya, seorang anak yang katakanlah seperti saya sanguin itu cenderung untuk berantakan. Tetapi bukan berarti anak itu dibiarkan berantakan. Ibu harus menolong dia untuk menjadi pribadi yang hidup dengan teratur misalnya. Nah, menolong dia akan lebih susah dibandingkan menolong anak yang memang katakanlah orang-orang yang senang keteraturan gitu ya. Disuruh naruh barang-barang secara teratur itu akan lebih mudah bagi mereka. Jadi bukan berarti yang satu kebiasaannya kita latih karena memang bawaannya begitu, yang lain tidak kita latih karena ya udahlah bawaannya juga begitu. Miss Mason mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada kondisi bawaan, karena pelatihan disiplin ini sendiri, nanti di bagian habit, pembangunan habit, kita melihat itu akan bisa menjadi pengungkit melawan kebiasaan buruk. Dan kalau yang untuk kebiasaan baik, dia memupuk tapi juga memberikan porsi yang sesuai. Maksudnya untuk anak yang murah hati, kita harus habit training juga supaya dia tidak menjadi memberikan semua apa yang dia punya, dan tidak memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri. Tujuan dari disiplin ini biasanya anak terbiasa menolak keinginannya untuk melakukan kehendaknya. Dia tidak melakukan apa yang dia ingin, tapi dia kemudian memilih untuk melakukan apa yang memang baik dia lakukan. Aku hendak melakukan itu. Ya, jadi pelatihan disiplin ini untuk membangun rel biasa melawan keinginan dan memilih untuk melakukan kehendak. Kemudian pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah hidup ini maksudnya anak bertemu dengan berbagai ide. Tadi kan dibilang ini hukum intelektual ya. Secara intelektual, secara moral juga sebenarnya kita berkembang itu kalau kita dapat ide-ide yang hidup. Nah, ide-ide yang hidup ini adanya di mana? Bisa didapatkan langsung dari alam, seperti tadi saya ceritakan pemilik ide langsung, atau tulisan yang dibuat oleh pemilik ide yang bentuknya living books, eksperimen, dan hidup. Ide-ide ini harus beragam karena kita menyebut ada generous. Itu bagian dari cara kita mendidik anak ya, supaya kita menjadi magnetimus, caranya di 3 pilar. Nah, sebetulnya sejalan dengan magnanimus ini, terkait magnanimus ini, sebenarnya kemudian pada akhirnya gitu, kita nih ngajarin anak untuk apa sih? Di salah satu prinsip pendidikannya, Charles Manson mengatakan, anak-anak harus diajari bahwa tanggung jawab mereka sebagai seorang pribadi adalah untuk menerima atau menolak ide-ide.
Jadi seperti tadi ya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak masa depannya, kita nggak tahu akan seperti apa. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia pilih, sepanjang waktu pilihan-pilihan itu ada. Nah, tanggung jawab anak adalah untuk menerima atau menolak ide. Kalau dia menjadi dokter, dia mau jadi dokter yang seperti apa? Kalau dia mau jadi game developer, dia mau jadi game developer yang seperti apa? Dan lain-lain. Banyak ide-ide yang dia terima atau tolak. Atau ada orang berpendapat begini, orang berpendapat begitu. Dia mau menerima atau menolak ide yang mana. Itulah tanggung jawab dia sebagai seorang pribadi yang harus kita latih. Nah, untuk membantu mereka memilih, kita menanamkan kepada mereka prinsip dalam bertindak dan pengetahuan yang luas. Jadi supaya anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menentukan menerima atau menolak ide dengan baik, kita bisa lakukan dia dengan membekali prinsip dalam bertindak. Prinsip dalam bertindak ini nilai-nilai moral yang membangun hati nurani, nilai-nilai pengajaran dari kitab suci, itu yang kita ajarkan, dan pengetahuan yang luas. Nah, dalam pengetahuan yang luas inilah, makanya CM, Miss Mason mengatakan perlunya generous kurikulum. Generous kurikulum itu maksudnya kurikulum yang berlimpah, cakupannya banyak, dan mendalam. Kenapa dia perlu berlimpah? Pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, karena pengetahuan yang luas ini akan menjadi dasar dalam dia menimbang-nimbang setiap ide itu. Itu ground-nya dia dalam menentukan, dia memutuskan dia mau menyetujui ide yang mana. Tanpa pengetahuan yang luas, jika tidak diberi generous kurikulum, bisa jadi anak jadi timpang karena dia nggak punya ground basis yang cukup luas. Nah, disinilah kita masuk kurikulum yang berlimpah. Jadi pengetahuan yang luas itu apa aja? Di dalam dunia ini kita bertemu berbagai hal. Dan berbagai hal itu kalau dikelompokkan menjadi pengetahuan akan manusia, pengetahuan akan alam, dan pengetahuan akan Tuhan. Ketiga jenis pengetahuan inilah yang kita masukkan sebagai kurikulum yang berlimpah. Pengetahuan akan manusia di dalamnya ada sejarah, sastra, kewarganegaraan, komposisi, bahasa, dan seni. Kenapa ini semua dipelajari? Karena memang mereka punya nilai-nilai. Sejarah misalnya, anak belajar sejarah negara, dunia, agama, geografi. Kenapa sejarah penting? Karena di dalam sejarah itu mengandung ide-ide, gudang ide. Di situ ada banyak nilai moral. Di situ anak akan membangun hati nuraninya dia. Mengapa? Karena sejarah yang bukan hafalan, tetapi berisi cerita-cerita pergerakan negara, cerita-cerita orang-orang yang hidup di dalamnya, membuat anak melihat seseorang dengan pikiran seperti ini, dengan keputusan seperti ini, dengan tindakan seperti ini akan memberi dampak apa. Begitu dia belajar banyak, nah dia akan melihat suatu pola, nilai-nilai yang bisa dia petik. Itu bagian dari sejarah. Sastra juga sama dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam sastra, anak juga belajar untuk melihat nilai-nilai kehidupan itu seperti apa. Kewarganegaraan menolong dia memahami cara kerja suatu negara, bagaimana menjadi warga negara yang baik, nilai moral, bagaimana kehidupan perekonomian, komposisi menolong dia untuk menyampaikan pendapatnya dia, bahasa, ini menolong dia untuk bisa berkomunikasi dengan orang dari berbagai tempat, seni, ini menolong dia untuk memiliki hati yang lembut. Dalam dunia yang berat ini, seni itu salah satu cara untuk kita bisa retreat, untuk satu cara bisa kita beristirahat, menikmati seni. Nah, ini diajar dari kecil. Kalau tidak diperkenalkan, dia tidak tahu bagaimana cara menikmati waktu luangnya di tengah setelah lepas dari kekanak-kanakan. Nah, pengetahuan akan alam di dalamnya ada sains, matematika, dan perkembangan fisik.
Science, anak belajar natural science tentang kejadian alam. Geografi. Geografi ini mengajak anak melihat betapa bumi ini beragam bentuknya, beragam orangnya, beragam kebudayaannya, membuat anak merasa familiar dengan berbagai benua, dengan berbagai negara, dengan berbagai adat istiadat. Ini menolong anak untuk punya imajinasi yang tinggi, tapi juga melihat keberagaman. Ini membangun imajinasi dan membangun pengertian ya, bahwa dia ini bukan dia sendiri di dunia ini. Cara hidup itu bukan cara hidup dia sendiri yang ada di dunia. Menolong anak untuk berpikir luas dari geografi. Fisika, biologi, astronomi, geologi, ini semua jika disampaikan oleh ahlinya dan orang-orang dengan nilai-nilai yang baik akan membuat anak kagum dengan alam yang tercipta ini. Matematika penting karena tanpa matematika yang baik, rahasia alam, sains tidak akan pergi jauh. Sains harus didukung oleh matematika. Perkembangan fisik, olahraga, permainan, kerajinan tangan harus dikembangkan juga di dalam hidup anak. Supaya ya dia bisa potensinya baik, kondisi tubuhnya baik, dan kemampuan skillnya juga baik. Pengetahuan akan Tuhan, ini ada hubungan pribadi dengan Tuhan, secara spiritual dia mengenal Tuhan dengan baik, dan studi kitab suci. Oke, itu adalah bagian dari kurikulum yang berlimpah yang Charles katakan. Nah, selain anak menyadari bahwa dia bagaimana dia menyadari bahwa dia bisa bertindak, memilih, menerima ide, nah dia harus memahami juga cara kerja kehendak. Anak harus belajar membedakan antara aku ingin dan aku hendak. Nah ini nanti masuk ke dalam habit trainingnya, kita belajar lebih jauh lagi. Selain habit training ya ada cara kerja kehendak, bagaimana mengatur supaya anak melakukan apa yang dia ingin. Kemudian cara kerja nara, the way of reasons. Sebelum anak tadi memutuskan mana ide yang mau dia terima, anak harus punya pengetahuan bahwa dia tidak bisa bersandar sepenuhnya kepada nalarnya. Anak mesti tahu bahwa nalar itu sesuatu yang netral. Kalau kita sudah mempercayai suatu ide, maka nalar itu akan membuat alasan-alasan yang mendukung ide-ide itu. Karena kita lihat kalau dua orang berdebat, kalau mereka sudah kokoh dengan keyakinannya, mereka tidak akan saling meyakinkan. Karena nalar masing-masing akan semakin memperkuat alasan dia mengimani, mengiyakan ide yang dia yakini itu. Nah, karena itu anak harus sadar bahwa nalarnya tidak bisa diandalkan. Karena nalarnya akan memberi bukti-bukti yang tak tergoyah. Bagaimana ini dikendalikan, ini akan kita pelajari nanti juga di dalam metode Charles Mason, dan ini akan diajarkan juga kepada anak. Kemudian kehidupan spiritual ya. Karena memang anak datang dari Tuhan, anak hidup untuk Tuhan, anak bisa puas karena mengenal Tuhan. Kemudian dalam dia melaksanakan tanggung jawabnya sampai dia dewasa harus menerima ide yang buruk. Semua proses belajarnya itu tidak gampang. Tanpa mengandalkan Tuhan mungkin anak bisa putus asa karena dia manusia biasa yang bahkan untuk menuruti kehendak saja dia jatuh dan bangun. Di sini kita menguatkan bahwa Tuhan selalu menolong dia. Dalam kejatuhannya, dalam kesulitannya, ada yang selalu menolong dia. Dan itu tidak terpisah antara kehidupan intelektual dan spiritualnya. Tuhan ada di dalam setiap bagian hidupnya. Nah, kira-kira begitu proses pendidikan Charles Mason. Karena itu, dalam rangka menuju magnanimous person ini, anak yang memenuhi panggilan Tuhan atas hidupnya untuk bekerja bagi masyarakat, ada beberapa tahap pendidikan yang berlangsung dalam menurut metode Charles Mason ini. Menurut pengamatan Miss Mason ya maksudnya. Nah, tahap pendidikan ini kebanyakan orang berkonsentrasi
pada pendidikan terstruktur. Jadi waktu anaknya udah mau pendidikan terstruktur baru bingung. Ini gimana ya? Metode Charlotte Mason ini cara menyusun kurikulumnya bagaimana ya? Itu sebenarnya sudah masuk di pendidikan dasar sini. Pendidikan itu berlangsung sejak dia bayi. Karena itu ibunya harus belajar, harus berpikir dari sejak anak itu bayi. Nah, dalam kehidupan bayi, proses pendidikan yang terjadi adalah kita harus memastikan kebutuhan fisiknya terpenuhi dengan baik, ya. Kebutuhan moralnya juga tentu saja kasih sayang. Kemudian atmosfer, ini termasuk di sini ya, atmosfernya bagaimana? Kenapa atmosfernya penting? Karena anak bayi ini, kalau masalah habit training, sejak bayi dia sudah menyerap habit-habit, ada yang namanya infant habit, misalnya kebersihan, kerapihan, keteraturan, terus order gitu ya, regularity, kemudian kelemah lembutan, terus keramahan. Nah, itu diserap oleh anak-anak sejak dia masih bayi. Kebaikan hati diserap dari mana? Dari ibunya. Jadi ibu saat mendidik karakter anak dimulai dari usia dini ini, berikan atmosfer yang baik. Ibu bersikap yang baik, melatih diri juga untuk baik, sehingga untuk teratur, untuk bersih, sehingga tanpa perlu susah-susah mengajari anak, dia akan menyerap itu. Nah, kemudian di usia dini masuk juga habit training, ya. Habit training yang memang ibunya pahami benar, ibunya latihkan itu, ya. Habit training ini yang harus dilatih kebiasaan moral, kebiasaan mental. Saya tidak tulis di sini kehidupan spiritual juga, ya, ini harus dilatihkan. Bagaimana melatihkannya? Nah, ini ada nanti di volume-volume Charlotte Mason yang akan kita bahas. Di dalam usia dini juga mereka langsung bertemu dengan ide-ide. Langsung bacakan buku-buku anak yang baik, yang living book juga, misalnya bawa anak ke alam. Pertemuan dengan ide-ide di usia dini nanti akan banyak dibahas di volume 1. Nah, pendidikan dasar ini masuk ada ranah habit juga masih berjalan di sini, ya. Kebiasaan moral, kebiasaan mental dilakukan, kehidupan spiritual. Nah, ranah intelektual ini ada kebiasaan-kebiasaan yang memang ibu secara terencana menerapkan itu di dalam kehidupan anak. Misalnya kebiasaan penuh perhatian, kebiasaan berpikir, itu masuk juga narasi di dalamnya, kebiasaan imajinasi, masuklah living book, sastra, sejarah, geografi, ini masuk. Kebiasaan berpikir cepat, ini matematika masuk. Ketepatan dan integritas juga banyak dibangun dalam matematika. Dan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Pendidikan dasar ini banyak dibahas di volume 1 juga. Pendidikan selanjutnya, pendidikan lanjutan, habit training, fokus kepada intelektual juga, penjelasan-penjelasan pengembangan intelektual anak itu seperti apa, ini banyak dibahas di volume 6. Dan untuk in between antara pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, itu dibahas di volume 3, ya, anak umur 9 ke atas. Nah, pendidikan lanjutan, spiritual, tentu anak terus kita tolong. Di dalam pendidikan untuk anak remaja ini ada yang menarik adalah self-management sudah masuk. Self-management itu bagian dari apa? Bagian dari tadi anak mengenal dirinya sendiri. Dia tahu the way of the will, dia tahu the way of the reason, dia ngerti nalar, logika, di situ dia belajar bagaimana sesat nalar itu yang seperti apa. Kemudian Charlotte secara khusus menulis buku Ourselves untuk anak remaja, supaya anak-anak remaja benar-benar tahu di dalam diri dia ini ada komponen apa saja sih yang harus dia kenali dan harus dia kembangkan dengan baik. Nah, ini masuk di pendidikan remaja. Ya, dewasa muda ini kita melihat, ya, bagaimana pendidikan yang diterapkan ini berlaku dalam kehidupan dewasa muda, walaupun tidak ditulis di dalam metode Charlotte Mason, namun kita tahu sebagai orang tua, kita bisa terus menjadi pendamping mereka. Nah, kembali, ya, dalam proses pendidikan itu, kurikulum yang berlimpah ini harus kita terapkan bagi mereka.
Nah, sebagai pengingat, untuk mendesain sepatu atau membangun rumah, untuk mengelola kapal atau mesin kereta api, dibutuhkan program magang yang panjang. Apakah menyingkapkan kemanusiaan seorang anak dalam tubuh dan pikirannya dianggap lebih sederhana? Dari itu, sehingga siapapun boleh memegang kekuasaan dan mengelolanya tanpa persiapan apapun? Bukankah gila jika tidak ada syarat apapun untuk tugas sedemikian kompleks? Dari volume 3, volume 1 halaman 3 diterjemahkan oleh Violet Christie dari buku Cinta yang Berpikir. Ini mengingatkan kita bahwa tugas kita sebagai orang tua itu tidak mudah. Semakin kita tahu, semakin kita menyadari bahwa kita perlu banyak belajar. Semakin kita banyak belajar, semakin kita menyadari bahwa tanggung jawab kita besar. Jadi itu seperti roda yang terus berputar gitu ya. Terus belajar, melaksanakan tanggung jawab, belajar lagi, melaksanakan tanggung jawab, dan bertumbuh terus. Untuk itu semua, Miss Mason membuat tulisan-tulisan untuk menolong kita memahami pendidikan itu apa. Nah, volume 1, Miss Mason memberi judul Home Education. Ini untuk applicable untuk anak di umur 9. Volume 2 ini Parents and Children, banyak sharing-sharing tentang topik-topik. Kemudian School Education ini untuk anak 9-12 tahun, sebenarnya ini bukan sekolah-sekolah ya, tetapi kalau yang Home Education ini kan walaupun ada di dalamnya ada pelajaran-pelajaran, tapi sebetulnya itu dilaksanakan sebagai bagian dari kehidupan keseharian anak, bukan sesuatu yang sangat terstruktur. Itu semua diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, geografi, baca buku tentang jalan-jalan gitu ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, umur 9-12 Miss Mason melihat ini lebih terstruktur ya. Dan bagaimana dia melihat sangat perlunya living book di sini. Dan di dalam pengantar volume ini, Miss Mason mengatakan bahwa yang berhubungan dengan benda di sekolah itu sudah baik dilaksanakan, tetapi sayang buku belum dipakai dengan baik. Artinya buku bukan segala-galanya ya. Miss Mason juga melihat hal yang lain yang berhubungan dengan benda juga baik gitu. Dan ya kita akan belajar lebih jauh lagi tentang prinsip-prinsip ini nanti. Kemudian ourself ini teenager, seperti yang saya katakan tadi. Volume 5 ini tentang pembentukan karakter. Volume 6 tentang filosofi pendidikan. Ini buku terakhir yang dia tulis, memuat berbagai prinsip dari volume-volume sebelumnya. Ya, tetap kita mengingat bahwa tujuan akhirnya adalah magnanimous ya, bukan dia menjadi apa, bukan dia bisa apa, tetapi pribadi dengan karakter seperti apa yang hidupnya untuk siapa. Ya, terima kasih. Demikian berbagi saya tentang pemahaman saya mengenai garis besar metode pendidikan Charlotte Mason. Kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak, teman-teman bisa menghubungi saya lewat IG @arum_Alidia_Damat. Saya juga membuat beberapa tulisan di blog saya dan ini di YouTube channel. Oke, teman-teman. Saya harap itu cukup memberikan gambaran dan saya berharap jika ada kekurangan-kekurangan dapat dilengkapi di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.